Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang, sehat, rezeki halal barakah. Ini sedang ramai di media sosial tentang pernyataan seseorang yang dalam tanda kutip meragukan kapasitas Abu Hurairah sebagai perawi hadis, meremehkan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang namanya banyak disebut di dalam kitab Kutubul Hadis, dalam kitab-kitab hadis. Karena memang sebagaimana dijelaskan di dalam Tabaqatus Sahabah, Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Total sebanyak 5.374 hadis beliau meriwayatkannya. Lalu kemudian ada seseorang yang meragukan kualitas Abu Hurairah sebagai perawi hadis karena terlalu banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Saya teringat sebuah cerita di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, juz 1 halaman 105. Cerita ini disampaikan oleh Qadhi Abu Thayyib bahwa beliau pernah berada di majelis halaqah, majelis diskusi. Di tengah-tengah berjalannya diskusi, ada seorang pemuda Khurasan Iran datang bertanya tentang masalah yang sedang ia alami. Dan ia pun juga minta dalil dari jawaban pertanyaan tersebut. Akhirnya di antara salah satu peserta halaqah, peserta diskusi yang ada pada waktu itu, memberikan jawaban hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Sayangnya pemuda Khurasan, pemuda Iran ini tidak mau menerima jawaban yang berupa hadis tersebut. Bahkan ia berkata, hadis dari Abu Hurairah tidak boleh diterima. Bersamaan dengan ia berkata seperti itu, turunlah ular di tengah-tengah halaqah atau di tengah-tengah diskusi tersebut, sehingga para peserta halaqah, para peserta diskusi itu lari tunggang langgang, ketakutan, takut digigit, takut dililit dan sebagainya itu. Anehnya, ternyata ular ini tidak mengejar peserta halaqah itu, tidak mau menggigit peserta halaqah yang lari, tidak mau melilit peserta diskusi itu. Ia mengejar, ular ini mengejar pemuda Khurasan tersebut yang tidak percaya, yang tidak mau menerima hadis dari jalur Abu Hurairah. Dikejarlah oleh ular tersebut, sehingga karena ia merasa keselamatannya terancam, nyawanya terancam, akhirnya dia pun menyadari bahwa dia bertobat. Saya bertobat, saya bertobat, saya bertobat. Akhirnya karena ia bertobat, maka ular yang mau menggigit, yang mengejar tadi ini dengan sendirinya hilang. Ini akibat orang masih meragukan atau tidak percaya atau meremehkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari kisah singkat ini bisa kita mengambil sebuah renungan, sebuah pelajaran bahwa siapalah kita ini, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang kita sandang, kita ini masih belum ada apa-apanya dengan sahabat. Karena bagaimanapun kalau kita meyakini sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, tentu kita tidak akan memiliki pandangan yang demikian. Terlebih kepada sahabat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis secara khusus, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak boleh kita meragukan, tidak boleh kita meremehkan siapa kita ini. Sungguh sangat masih belum ada apa-apanya kita dengan sahabat. Karena ilmu yang kita punya, ilmu yang kita miliki ini semuanya kita ambilnya dari sahabat.
dari Nabi Muhammad SAW turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita. Dan kalau kita berbicara adab, orang yang meragukan sahabat Abu Hurairah, ini sungguh sangat tidak beradab, sungguh sangat tidak punya akhlak. Kenapa? Karena kalau kita menyadari sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, sebagai seorang terpelajar, tentu kita akan menghormati guru kita. Tentu kita akan memuliakan guru kita. Siapa guru kita? Ya guru kita, guru-guru kita, di atasnya guru-guru sampai kepada sahabat. Sanad keilmuannya, mata rantainya tersambung terus dengan sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita ngaji kepada guru kita yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah melalui sahabat, kita masih meragukan sahabat, sungguh sangat tidak masuk akal dan tidak beradab, tidak berakhlak. Mudah-mudahan dengan cerita singkat ini, sekali lagi kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tetap kita memiliki jiwa kesantrian, akhlak yang dikedepankan, adab yang dikedepankan. Terlebih kepada sahabat, terlebih kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada para habaib, ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, hati kita tidak sedikit pun memiliki rasa benci kepada sahabat. Hati kita dijaga oleh Allah, tidak sedikit pun memiliki rasa keraguan-raguan kepada sahabat. Hati kita dijaga oleh Allah, tidak sedikit pun memiliki rasa tidak percaya kepada sahabat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebuah renungan kita bersama, khususnya kepada saya pribadi. Untuk terus mengedepankan akhlak, untuk terus mengedepankan adab, budi pekerti yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.